Oke, jadi minggu ini kita masih belajar himpunan, lebih tepatnya komplement himpunan dan diagram Venn. Oke, di sini komplement definisinya adalah, misalkan kita punya himpunan A dengan semesta himpunannya adalah S, komplement dari A dinotasikan oleh A bar gitu ya, ada garis atas di sini, yaitu himpunan operasi himpunan S. Jadi operasi selisih di sini kita kemarin sudah belajar operasi selisih gitu ya. Jadi S min A di sini. Sehingga A komplement adalah anggota himpunan S yang bukan anggota A. Jadi sebagai contoh, saya punya himpunan A-nya ini, CFD 19, semestanya COVID 2019, sehingga kalau kita ditanya atau menentukan komplement dari A, ya berarti elemen yang ada di S tetapi tidak di A. Jadi kita dapatkan OI2 0. Begitu. Oke, kemudian contoh lagi. Misalkan kita punya himpunan A adalah himpunan titik-titik X, X kuadrat, di mana X elemen R. Kalau misalkan saya tanya, saya mau ngetes, kalian paham nggak isinya dari elemen ini? Isi anggota dari A. Kalau misalkan saya tanya, apakah titik 3,9 yang anggota dari A? Iya. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. 1,5 anggota dari A? Bukan. Bukan. Gitu ya. Jadi A itu merupakan himpunan yang berisikan titik-titik yang bersifat X, X kuadrat. Jadi koordinat si Y-nya, Y itu sama dengan X kuadrat. Sehingga di sini semestanya R kuadrat. Jadi kalau kalian membayangkan di koordinat kartesius, maka A komplement di sini adalah ya himpunan R2 dikurangi si A, yaitu titik X, Y elemen R2 dengan syarat Y tidak sama dengan X kuadrat. Kalau kalian menggambar himpunan A ini, misalkan dibuat grafiknya, dia berbentuk apa? Parabola. Ke atas. Nah, berarti komplemennya ya berarti selain si kurva parabola ini, yaitu di sini semua daerah atau semua di R2, semua titik-titik di R2 tanpa si kurva parabola ini. Tuh, kalau kita bicaranya di R2. Oke, kalau misalkan saya punya komplement, saya komplementkan lagi, jadi apa? Komplement dikomplementkan lagi. Iya. Komplement A dari itu sendiri. kembali lagi ke A gitu ya. A. Iya. Oke, kalau kita punya, saya mau mana ya? Kalau misalkan kita mau mengerjakan yang nomor D, misalkan, yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu apa di sini?
Iya. Komplement dari A. Komplement. A gabung A komplement. Hasilnya apa? Semesta. Oke, sudah paham. A min A komplement. Himpunan kosong. Itu sendiri. A. Itu sendiri. Itu. Masuk A itu sendiri. Himpunan kosong lah. Ya enggak? Oh ya. Kosong. Jadi hati-hati. Minus ya. Tapi kalau A iris A komplement, Himpunan kosong. Himpunan kosong. himpunan kosong. Oke, itu sebenarnya sifat itu tadi. A iris A komplement. Jadi misalkan kita punya B iris B komplement, juga pasti hasilnya kosong. Ya karena Himpunan kosong. ya, jadi sifat secara umum. B gabung B komplement juga pastinya hasilnya semesta. Gitu. Nah, kalau misalkan saya mau menjawab I, berarti langkahnya apa saja? Yang pertama, Mencari A komplement dulu. A. Dari A komplement. jadi misalkan di sini saya nggak bisa nulis. Oh, bisa sih nanti di garis. A komplement. Di sini sama dengan A komplement. Nanti garisnya terakhir aja. A komplement adalah 0, 1, 2, 5, 8, 8. 1 enggak? 1 enggak termasuk. 0, 2, 5, 8, 10. Oke, kemudian Oke, sehingga diperoleh A komplement gabung dengan, aduh gabungnya bingung ya. Ini aja lah. Tuh. A gabung B. A komplement gabung B-nya sama dengan apa? Iris ya. Nggak asik deh. Hilang nggak? Iris B, A komplement iris B, apa dia? 5,8. Berapa? 5, 5,8. 5 dan 8 saja. Oke, nah. Kemudian, apa yang kita kerjakan setelah ini? Cari komplement. Dikomplementkan. Oke. Komplement dari A komplement iris B dikomplementkan lagi. Jadi komplement dari A komplement iris B di sini. Nah, ini sama dengan berarti elemen di universalnya ini, himpunan semestanya ini selain 5, 8 gitu ya. Ya. Jadi kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Nah, jadi mengerjakannya seperti itu. Jadi runtut gitu ya. Kita kerjakan komplement dulu, kemudian diiris dengan B, terus kita komplementkan si irisannya tadi. Jadi ada step-stepnya. Oke.
Kalau misalkan saya mau, ini ada sifat sebenarnya, FGA ini. Kalau misalkan saya mau menjawab yang F ini, berarti apa yang harus kita kerjakan dulu? Mencari gabungan B sama B. Oke, berarti kita gabung dulu A dan B-nya, gitu ya. Kemudian baru kita komplemenkan. Berarti di sini 0, 1. F A gabung B sama dengan 0 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. jawabannya adalah Himpunan kosong. apanya? Sebentar. A gabung B-nya tadi berarti isinya Tah. sampai 8 ya. 8. Oke, ini tidak lain sama dengan universal kan? Ya, betul. Himpunan Iya, Bu. kosongnya. Sehingga komplement dari A gabung B adalah himpunan kosong. Himpunan kosong. Ini aja. Himpunan kosong. Jadi kita punya sifat komplement dari universal set atau himpunan semesta ya pasti himpunan kosong gitu ya. Oke, kalau misalkan yang nomor G, berarti kita tentukan A komplement. Komplement A sama komplement B. komplement sama B. Oke, jadi A komplement. A komplementnya isinya apa saja? 1, 1, 3, 7. Oh iya, 1 iya. kan di sini A itu yang isinya genap gitu ya, kurang dari atau sama dengan 8. Yang B isinya gasal gitu kan, bilangan gasal. Jadi kalau misalkan kita punya A komplement di sini, berarti isinya berapa? 1, 3, 5, 7. B ya. B komplement isinya A. A. Sehingga kalau diiriskan, Himpunan kosong. kosong juga. Nah, di sini A iris B-nya himpunan kosong. Nah, berarti kalau di sini A iris B, kita punya dia himpunan kosong, kalau dikomplementkan, akhirnya jadi apa? Himpunan semesta gitu ya. Jadi ini prosesnya. Oh iya. Prosesnya A iris B dulu, baru dikomplementkan. Nah, yang nomor I, kayaknya banyak sekali yang lupa hasil kali kartesian. Apa saya bilang gitu, ya di forum tadi banyak yang menjawab salah menuliskan. Masa lupa, setiap pertemuan ada yang tanya terkait itu. Dan kemarin, pertemuan terakhir kemarin juga ada yang tanya, apa bedanya A, B kurung biasa dengan A, B kurung kurawal gitu ya. Coba dilihat lagi rekaman kuliahnya. Apa maknanya ini kalau kita punya A cross B sama Komplement. komplement? Apa itu? Komplement dari A. Apa itu? Kok bisa dari begitu? Jadi anggota dari hasil kali kartesian A dan B adalah pasangan terurut AB. Jadi coba dibuka lagi perkuliahan kita yang minggu pertama. Kita sudah bahas ini ya. Bedakan dengan ini, A, B. Ini suatu himpunan. Jadi kalau di sini A, B itu elemen dari hasil kali kartesian himpunan AB, yang A, B di sini itu himpunan yang anggotanya A dan B. Jadi di sini elemennya hanya satu, A saja atau B saja. Yang di sini elemennya pasangan terurut.
Jadi jangan dibolak-balik. Ini sama dengan B, A. Tapi kalau yang atas, kemarin ada teman kalian yang tanya terkait ini. Coba dibaca lagi, dibuka lagi videonya, diputar lagi terkait ini. Mana tiap pertemuan saya membahas hasil kali kartesian. Oke, langsung saja ke I coba. Kalau kita mau menjawab yang I di sini, berarti kita tentukan apa dulu? Komplement. Komplement dari A. Komplement dari A. Berarti 1357 dikali Kali B. Sama dengan B. 1357. 1357. A komplement dikali dengan B. B. A komplement itu tadi sama dengan B kan? Iya. Bisa saya tulis. Ya. Kasus ini B kali B. Kali B. Iya. Berarti di sini ini pasangan terurut apa ini? 1,1 Satu. Ibu. Koma Y, mana X, Y di B. Gitu. Kalau bingung, dituliskan aja definisi hasil kali kartesian. Kemudian di sini kita teruskan sama dengan di bawah saja. Jadi kita punya apa? Berarti 1,1 terus 1,3. 1,5 1,7. 1,7 Dan seterusnya sampai 7,7. 7,7 ada berapa kardinalitasnya? 16. 16. Jadi hati-hati ya, banyak tadi yang menjawab isi pakai kurung biasa, itu tidak benar. Jadi kalau hasil kali kartesian itu pasangan terurut, jadi elemennya itu dinyatakan oleh pasangan terurut, 2 elemen dari A dan B. Mau lengkap. Nih. Oke, jadi itu cara menjawabnya. Yang nomor 3, apa ini? Ini kita sudah bahas, ini interval gitu ya. Kita punya interval, di hasil kali kartesian dengan interval. Ini di exercise 1.1 sudah juga. Nah, bagaimana dengan komplemennya? Nanti silakan dijawab. Yang nomor 5, bisa bayangkan nggak? Jadi, kita punya himpunan X, yaitu himpunan titik-titik di R2, dengan syarat X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4, lebih dari 1. Kalian bisa bayangkan bentuknya seperti apa itu? Lingkaran. Lingkaran. Nah, daerahnya berarti lingkaran yang bagaimana? Lingkaran berjari-jari Lebih dari 1, kurang dari 4. jari-jari 1 sama 2. 2 ya, betul. Waduh. Jadi kalau kita gambar si X-nya ini berarti begini. Mana-mana. Saya gambar kecil-kecilan aja di sini. Jadi saya punya 2 lingkaran gitu ya. Oke, ini misalkan yang berjari-jari 1. Kemudian saya buat lagi yang berjari-jari
Loh, kurang tepat. Harusnya nggak bisa digeser ini. Ya, anggaplah ini sama gitu ya. Jadi, yang di wah, nggak asik ini. Susahnya kalau mau menggambar di sini. Nah, kemudian satunya lebih kecil, tapi pakai putih biar nggak kelihatan. Nah, anggaplah begini. Jadi yang titik-titik itu ada di daerah merah ini. Jadi lingkaran yang jari-jarinya lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2. Berarti kalau kita gambar si komplemennya, otomatis si yang ada warna merah ini jadi putih, yang warna putih jadi merah, gitu ya. Jadi keseluruhan merah, yang putih hanya yang lingkaran tengah ini. Si yang awalnya dia donat warna merah jadinya donat warna putih. Lebih seperti itu. Ya nanti silakan digambar ulang gitu ya. Oke, itu untuk komplement. Ada pertanyaan? Belum ya? Next. Kita ke diagram Venn. Operasi dalam himpunan. Kemarin kita sudah belajar operasi gabungan, irisan, dan selisih. Nah, operasi-operasi tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk diagram Venn. Ini diagram Venn dari A gabung B, yang ini A iris B, jadi yang diarsir gitu ya. Yang diarsir ini maknanya A iris B, yang diarsir ini semuanya, jadi A gabung B. Yang di sini A minus B. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan lain diagram Venn untuk A gabung B, A iris B, dan A minus B? Ayo, halo, mana ini? Ada. Ada. Gimana kemungkinan lainnya? A, U, B bisa sama-sama pisah, tapi digelapin semua bisa juga. Oke, jadi kita punya, kalau kita membayangkan bisa seperti ini yang temanmu baru saja bilang. Jadi kita punya di sini. Nah, ini kalau kasusnya A, iris B-nya himpunan. Apa ini? Bagaimana A iris Kosong. himpunan kosong? Himpunan kosong. Kalau yang di sini A iris B-nya bukan himpunan kosong gitu ya. Kemudian selain ini ada lagi nggak? B apa? Himpunan bagian di A. Bagaimana? A? Himpunan A di dalam himpunan Di dalam himpunan A ada himpunan B. Oh gitu, oke. Bentar, saya coba menggambarkan. Ini misalkan yang di dalam tadi himpunan apa? himpunan B. Himpunan B, Bu. Himpunan B. Misalkan saya punya ini. Berarti yang di dalam B-nya ya? Iya. Ini dikasih ini B. Yang di sini. Nah, gitu ya. Ini berarti B subset dari si A. Nah, yang diarsir semuanya. Jadi A gabung B-nya, ya semua ini. Jadi warnanya A gabung B-nya sama dengan si
A gitu ya. Iya. Ada lagi Iya. kemungkinan lain? Dibalik ya. Dibalik. Dibalik. A, Dalam himpunan B ada himpunan A himpunan bagian dari si B. Jadi di sini yang A, yang di luar ini si B-nya. Ada lagi? Begitu juga yang A iris B. Kalau A iris B, di diagram Venn-nya berarti kalau kasusnya A iris B himpunan kosong, berarti di sini tidak ada warna gitu ya, tidak ada yang diarsir. Jadi hanya lingkaran biasa. Gini ya. Jadi A iris B-nya ya tetap hanya lingkaran ini aja, nggak ada daerah yang diarsir. Kalau misalkan saya punya B ini himpunan bagian dari A, berarti diagram Venn untuk A iris B-nya bagaimana? Sama dengan siapa? B. Himpunan B. Himpunan Himpunan. B. Jadi kalau kita gambar ketika B subset dari A, berarti kita gambarnya seperti ini. Nah, ini yang di dalam si B. Jadi yang diarsir hanya si B saja, gitu kan? Iya, Bu. Kemudian yang balikannya tadi, misalkan A subset B berarti hanya yang lingkaran kecil ini. Kalau A minus B, kalau kasusnya dia irisannya himpunan kosong, berarti bagaimana himpunan diagram Venn-nya? Sama. Sama dengan? Sama seperti irisan. Masa A minus B, berarti dia anggota si A tapi bukan anggota si B. Berarti apa? Oh, berarti A. Berarti A. Berarti kita menggambar dua, gitu ya. A. Jadi kita menggambar dua di sini, tapi satunya kosong gitu kan. Yang di sini A, yang di sini B. Nah, ini A minus B. Untuk kasus yang A iris B-nya himpunan kosong. Kemudian kalau B subset dari A, berarti A minus B-nya diagram Venn-nya bagaimana? Selainnya himpunan B yang diarsir. Gimana? Cuma daerah biru aja, Bu. Yang biru aja? Iya. Oke, berarti kayak donat tadi ya. Jadi kita bisa menggambarkan. Oh, enggak enak. Ini A, B-nya di sini. Tuh, harusnya putih loh. Sebentar. Nah, ini A minus B, jadi yang diarsir adalah yang merah. A minus B, ketika B itu subset dari si A. Jadi anggotanya si A tanpa si B. Silakan ditulis sendiri. Kalau Sebentar, saya kasih ini biar gak bingung. Yang ini diagram Venn A iris B untuk A irisan B-nya himpunan kosong. Yang ini diagram Venn A minus B. Ini A minus B. Kok warnanya nggak asik. A minus B untuk A iris B-nya A kosong. A iris B-nya kosong.
Kalau yang ini B subset A. Jadi misalkan nanti kalian diminta untuk menggambar diagram Venn-nya, tidak ada syarat, pastikan dia memenuhi semua kemungkinan. Oke, misalkan contohnya ini, saya punya beberapa diagram. Ini diagram Venn dari A gabung B gitu ya. Nah, ini kalian diminta untuk menentukan hubungan antar himpunannya. Bagaimana hubungan A dan B? Baik-baik saja. Di sini apa hubungannya? A gabungan B. A gabungan B. Ya, tapi dalam kasusnya ini antara A dan B-nya bagaimana? Bukan Tidak sama dengan B. A? Tidak sama dengan B. Oke, A tidak sama dengan B. Terus Iris B kosong. A iris B himpunan Himpunan kosong. Himpunan kosong. Kalau misalkan kita punya A sama dengan B, berarti gambarnya bagaimana? Berarti seolah-olah dia satu himpunan gitu ya. Jadi misalkan di sini saya punya A sama dengan B, ya berarti diagram Venn-nya ya tulis hanya satu lingkaran A sama dengan B. Kalau kasusnya A sama dengan B, yang di sini tadi A tidak sama dengan B, jadi A sama dengan B itu si gabungannya pasti dirinya sendiri gitu ya. Bisa A, bisa B sama saja, ya karena sama tadi. Irisannya juga dirinya sendiri, gitu kan. Komplemennya ya berarti selain apa di A ini atau di B, tapi masih di dalam universalnya. Jadi misalkan di sini kita mau menggambar, kalau misalkan kita disuruh menggambar diagram Venn dari komplement A gabung B untuk A iris B-nya himpunan kosong, berarti bagaimana gambarnya? Oh, salah. Jadi saya punya yang di dalam kotak ini diarsir gitu ya. Tapi yang himpunannya tidak. Jadi saya punya di sini. Loh, kok salah? Jadi saya punya yang seperti ini. Jadi A dan B-nya ini gambar dari atau diagram Venn dari A gabung B komplement. Nah, misalkan saya tulis di sini A gabung B tapi komplement. Right. Oke, jadi di sini saya punya komplement dari A gabung B khusus untuk A iris B-nya himpunan kosong. Jadi lingkarannya tidak beririsan gitu ya. Beda dengan yang bawah ini. Yang bawah ini bagaimana? Kalau yang ini tadi A iris B himpunan kosong, yang ini yang bawah ini apa? A iris B-nya tidak kosong gitu ya. Nah, yang ini yang ketiga B himpunan bagian A. Saya singkat aja biar cukup. Yang terakhir kita punya Himpunan bagian 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 dari B.
Jadi perhatikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalkan di sini hubungan antar himpunannya tidak diketahui. Sebagai contoh berikutnya, saya punya 3 himpunan di sini. Ketika kita diminta untuk menggambar diagram Venn dari A gabung B minus C, dengan syarat A iris B iris C-nya tidak kosong. Karena A iris B iris C-nya tidak kosong, maka kita punya diagram Venn-nya yang seperti ini. Dia saling beririsan gitu ya. Nah, untuk ini sepertinya harus ditambahi juga. Antar 2 himpunannya irisannya juga tak kosong. Jadi di sini A iris B tak kosong. B iris C tak kosong. Dan A iris C juga tak kosong. Sehingga kita punya yang seperti ini. Nah, kemudian setelah kita punya ini kita belum mengarsir gitu ya. Kita arsir dulu yang dalam kurung ini, A gabung B. Nah, A gabung B kita punya yang kita arsir A dan B-nya saja. Akan tetapi kemudian kita mengoperasikan lagi di minus C. Berarti kan artinya himpunan yang di A atau di B akan tetapi tidak di C. Berarti kita hapuslah yang beririsan dengan si C. Jadi himpunannya yang di sini. Mungkin saya tebali di sini. Loh, nggak pas ya. Asik. Nah, mirip lah. Yang di sini berarti, nggak pas. Susah ya. Nggak pas juga. Harus yang seperti apa ini? Ya, anggaplah ini ngepas. Jadi, kurang lebih seperti itu. Ya, di A atau di B, tapi tidak di C. Jadi, step-stepnya yang seperti itu. Jangan tiba-tiba langsung diagram Venn dari ini adalah ini, gitu. Beda lagi kalau kasusnya misalkan tidak ada ketentuan A iris B iris C. Tidak sama dengan himpunan kosong. Sehingga kalian harus menebak sendiri kemungkinan yang terjadi itu apa saja. Jadi misalkan tidak ada syarat di sini, A iris B iris C sama dengan himpunan kosong, ya pastinya kalian harus mengerjakan semua kemungkinan yang terjadi. Jadi diperhatikan betul soalnya nanti. Oke, misalkan latihan ini. Gambarlah diagram Venn A komplement. Sangat gampang kan? Jadi, berarti A komplement tadi, si A-nya kita arsir gitu ya. Misalkan kita punya ini, A-nya, nah, ini himpunan A. Sehingga ini diagram Venn dari A komplement yang diarsir Tosca ini. Yang warna Tosca. Karena ini hanya satu himpunan ya, berarti himpunannya hanya satu kemungkinannya. Beda dengan yang nomor 2. Nanti coba, tadi sudah kita bahas, tapi saya minta tolong coba digambar ulang, kira-kira siapa yang tadi benar-benar mencatat atau tidak, biar saya tahu gitu. Nanti saya koreksi lagi. Jadi, tadi kayaknya A min B ya, bukan B min A.
kemarin kita sudah bahas bahwa A min B tidak selalu sama dengan B min A. Yang nomor 3, pastinya dia cara mengerjakannya tadi prosesnya mirip dengan yang saya contohkan, jadi di minus dulu, A minus B, baru diiriskan dengan si C. Nah, yang nomor 4, berarti digabung dulu A dan B-nya, baru dikurang dengan si C. Nomor 5, 6, 3 himpunan. Kalau 3 himpunan lumayan banyak itu. Misalkan nomor 7. Kayaknya nomor 7 ini buat tugas yang sekarang deh, tugas pertemuan. 7 apa 8 ya? Suppose A and B in a universe set U. Gambar diagram Venn untuk komplement A iris B. Dan A komplement digabung dengan B komplement. Kemudian kalian disuruh menyimpulkan apakah benar pernyataan itu. Komplement dari A iris B sama dengan gabungan dari masing-masing komplement himpunannya. Jadi di sini, kalau kalian misalkan disuruh menentukan dia sama, caranya kalau kalian mau menggambar diagram Venn komplement dari A iris B komplement, berarti kan kalian menggambar dulu A iris B-nya, komplementnya, A iris B-nya diagram Venn-nya bagaimana, kemudian diagram Venn dari komplementnya bagaimana. Prosesnya seperti itu. Begitu juga dengan yang A gabung B. A komplement gabung B komplement. Berarti kalian disuruh apa? Menggambar dulu A komplement dengan B komplement, kemudian diiriskan. Maaf, kebalik. Kok yang nomor 8 saya bahas. Jadi A komplement dikerjakan dulu, dibuat diagram Venn-nya. B komplement juga dibuat diagram Venn-nya. Baru kemudian dari dua tadi digabungkan. Nanti hasilnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau misalkan sudah cukup jelas, bisa dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Nomor 7 ya. Kalau misalkan Oh, itu enggak ada ketentuan. nah, jadi ini memang sengaja. Jadi harus tahu semua kemungkinannya. Ketika A-nya sama dengan B, bagaimana? Ketika A tidak sama dengan B, kemungkinannya apa saja gitu kan, yang tadi kita bahas. A iris B-nya bisa kosong, bisa tak kosong. Kalau tak kosong pun macam-macam tadi. Bisa A subset B, atau B subset A, atau yang pure tak kosongnya hanya beririsan saja. Saya kasih clue-nya semua kan, tinggal menuliskannya bagaimana. Oke? Bu, maaf tadi yang dikerjakan jadinya nomor 7 atau 8 ya, Bu? 7. Sebenarnya sama saja sih, mau kalian nomor 7 atau nomor 8. Bebas. Tapi oke, sepakat. Kalian mau nomor 7 atau 8? Saya tawarkan aja ke kalian. Ini kan similar. Ini hanya tanda union sama intersection-nya aja yang beda. Oke, nomor 7 saja. Nanti yang nomor 8 kalian bisa jawab di forum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya... Ya. Loh, ada apa? Nggak jadi. Ya, saya tutup dulu forum aulanya. Nanti bisa dilanjutkan lagi forum di grup WhatsApp atau di e-learning-nya aulanya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.